Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supri. Kali ini saya akan berbicara tentang penyembuhan tenaga dalam Satria Nusantara. Oke. Penyembuhan tenaga dalam. Penyembuhan tenaga dalam adalah sebuah metode penyembuhan yang mana penyembuhan itu tanpa menggunakan pijatan, tusukan, tapi menggunakan pancaran energi yang ada di dalam diri tubuh manusia. Sekarang berbicara tentang tenaga dalam. Oke. Tenaga dalam adalah sebuah kekuatan atau energi yang terdapat di dalam diri setiap manusia. Oke. Dan pada dasarnya setiap orang mempunyai kekuatan tenaga dalam. Hanya kekuatan tenaga dalam itu setiap orang tidak sama. Tergantung besar kecilnya, tergantung, ya. Jadi besar kecilnya tenaga dalam atau energi itu didapat bukan hanya dari tingkatan tingginya ia atau lamanya ia berlatih tentang tenaga dalam, tapi bagaimana seseorang praktisi atau penyembuh atau anggota itu menguasai materi pelatihan olah tubuh. Oke, pelatihan olah tubuh itu mencakup latihan pernapasan, olah napas, mencakup latihan olah rasa, pengembangan konsentrasi, pemusatan pikiran, latihan olahraga, gerakan jurus Satria Nusantara. Oke. Dengan mengembangkan gerakan ini diharapkan orang tersebut akan mempunyai pancaran tenaga dalam yang digunakan untuk sebagai penyembuhan pasif. Penyembuhan pasif dalam arti pasien duduk, kemudian pasien dipancari energi. Oke. Sekarang kita berbicara tentang konsep penyembuhan tenaga dalam. Konsep penyembuhan tenaga dalam yaitu memperbaiki gangguan tata listrik di dalam tubuh manusia. Karena kita mempunyai suatu teori gangguan tata listrik di dalam tubuh seseorang akan berakibat terjadinya suatu penyakit. Oke. Sebaliknya, gangguan penyakit akan berakibat pada gangguan tata listrik di dalam tubuh. Contoh, gangguan tata listrik pada otak akan berakibat pada seseorang mengalami gangguan penyakit epilepsi. Oke. Ya. Jadi prinsipnya penyembuhan tenaga dalam memperbaiki gangguan tata listrik di dalam tubuh. Yang tadinya pasien mengalami defisiensi G, pelemahan G, kita perbaiki sehingga energi itu bagus. Oke. Sekarang kita berbicara tentang karakteristik penyembuhan tenaga dalam. Karakteristik penyembuhan tenaga dalam. Pertama, penyembuhan tenaga dalam tanpa menggunakan pijatan. Oke, seperti tampak pada gambar, ya, pada ini alat peraga, ya. Telapak tangan tanpa disentuh ke bagian tubuh, tapi dengan jarak minimal 5 cm tanpa. Oke. Yang pertama tanpa menyentuh, ya, tidak ditempelkan telapak tangan. Yang kedua, penyembuhan tenaga dalam tanpa menggunakan pijatan, tusukan, ya. Yang ketiga, penyembuhan tenaga dalam bisa digunakan sebagai penyembuhan jarak jauh. Ambil contoh, seorang praktisi penyembuhan tenaga dalam Satria Nusantara posisinya di Surabaya, kemudian pasiennya posisinya di Jakarta. Tinggal si pengusada itu menyamakan frekuensi gelombangnya ke arah pasien yang berada di Jakarta. Oke. Ya. Sekarang kembali lagi pada materi tentang teknik penyembuhan tenaga dalam. Penyembuhan tenaga dalam untuk dengan teknik penyembuhan tenaga dalam, pertama, jika tingkatan dasar, maka komunikasi antara pengusada penyembuh dengan pasien. Oke. Kemudian pengusada mendiagnosa penyakit seseorang lewat komunikasi. Kalau sakitnya kepala, baru kepalanya diterapi. Kalau sakitnya tangannya dipancar energi tanpa menggunakan pendeteksian. Oke. Yang kedua, jika tingkatannya tinggi, maka kita menggunakan semua teknik komunikasi untuk mendiagnosa. Tadi pertama, kita lakukan pengamatan untuk mendiagnosa seseorang. Kita melakukan pengamatan, ya. Pengamatan itu bermacam-macam, bisa dengan indera keenam. Jadi semua indera kita gunakan, ya.
kita indera keenam, kita mendeteksi penyakit pasien melalui telapak tangan kita. Yang kedua, kita mengembangkan indera mata. Contoh, saat pasien berjalan, kita lihat posisi pasiennya. Kalau pasiennya bergerakannya agak sedikit digluk-digluk gini, berarti ada gangguan pada otot dan persarapan pada daerah kaki. Contoh, pengamatan. Ya. Kemudian dari pendengaran, kita dengarkan suara pasien. Jika pasien ada suara, contoh saat kita diajak komunikasi ada suara-suara paro, bisa jadi ada gangguan pada saluran napas, ada gangguan tenggorokan. Nah, dari komunikasi ini antara pengembangan indera keenam dan pengembangan semua indera kita, baik menggunakan pengamatan melalui pendengaran, pengamatan dengan melalui pendengaran, pengamatan dengan melalui penciuman, kemudian kita rangkai menjadikan satu kesatu untuk kesimpulan diagnosa penyakit. Oke. Jika kita sudah menentukan diagnosa penyakit seseorang, kemudian kita melakukan teknik penyembuhan. Ya, teknik penyembuhan tenaga dalam. Ya, pertama, oke, pasien sama pemusada itu berdoa, sama-sama berdoa. Kemudian pasien telapak tangan diarahkan ke bagian tubuh pasien, di mana tubuh pasien mengalami gangguan sakit, ya. Oke. Kemudian kita lakukan pancaran energi, ya. Pancaran energi dengan maksud menghancurkan penyakit pada diri pasien. Anggap aja ini ada luka. Penyakit ini kita hancurkan dengan pancaran energi, dengan tembakan. Oke. Kemudian jika sudah kita hancurkan, ibarat batu, ya, kita hancurkan batu itu. Kalau sudah batu itu hancur, maka batu itu harus diambil, diserap. Maka tindakan selanjutnya seorang terapis yaitu menyerap penyakit tubuh pasien, ya, kita serap kemudian kita buang. Oke. Kemudian kita deteksi lagi. Jika kita kurang merasa pas, kurang yakin, maka bisa diulang lagi dengan teknik pemancaran energi. Dan kita pancari energi lagi, kita transfer energi lagi. Oke. Setelah itu baru setelah kita transfer energi diulang-ulang, selanjutnya maka penyakit yang ada di tubuh pasien lagi kita serap. Oke, kita serap, ya. Oke. Jika kondisi sudah bagus, ya, baru kita lakukan penutupan dengan pancaran energi untuk memagari. Sekali lagi, ya. Teknik penyembuhan pasien untuk sembuh itu dengan dilakukan dengan pemancaran energi, ya. Yang kedua diserap, yang ketiga dipagar. Pagar itu diisi, dilindungi. Jadi sama-sama memancarkan energi, tapi berbeda makna. Ya, kalau pertama kita memancarkan energi, niat menghancurkan penyakit yang ada dalam tubuh pasien. Ya, niat menghancurkan pasien. Ya, niat menetralisir tubuh pasien. Kemudian baru kita serap, kita bersihkan. Setelah itu baru kita lakukan pemagaran. Jadi kita transfer lagi. Jadi sama-sama memancarkan energi, beda makna. Kalau pertama memancarkan energi untuk menghancurkan, yang terakhir memancarkan energi untuk memagari. Oke. Kita ulang-ulang, ya. Setelah kita ulang-ulang selesai, baru kita komunikasi dengan pasien, bisa kita ulang lagi dengan terapi selanjutnya, karena pada prinsipnya sekali terapi tidak mungkin sembuh. Oke, harus kita ulang lagi. Jadi teknik pemancaran energi ada dua model, ya. Ini sifatnya tunggal. Tunggal itu berarti dengan menggunakan telapak tangan. Kalau posisi ganda, posisi telapak tangan memancarkan energi dengan double, tangan double, ya. Sekali lagi, pemancaran energi kalau tunggal kita cukup dengan menggunakan satu tangan. Yang tidak memancarkan, jari-jari digenggam sehingga pancaran energi tidak sampai nyebar, hanya fokus pada satu tangan. Kalau pemancaran energi ganda berarti double telapak tangan, ya. Kita pancari energi, ya, double, ya. Di pemancaran bisa juga dengan posisi begini, karena tekniknya berbeda. Tips sifatnya paralel, ya. Oke. Terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Supri. Hari ini saya berkunjung ke Parangtritis dengan pengurus dan pelatih SN Surabaya, Bu Nani. Jangan matikan dulu, Pak. Oke. Ya.
Ini ada Bu Nani, pengurus Surabaya. Ini Pak Kadri. Ini Bu Lili ya. Kita nostalgia latihan. Oke, di Parangtritis, dan saya nostalgia juga berbagi teknik dan pengalaman tentang seputar penyembuhan tenaga dalam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.